rindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya beralih kepada acara inti, yaitu diskusi Ramadan yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustaz Suharsono. Namun sebelumnya diingatkan kepada seluruh jamaah, khususnya adik santri nanti, karena ini adalah acara diskusi Ramadan, pastikan teman-teman ada yang tanya, ya, baik nanti dari SP, MA dan mahasiswa. Insya Allah untuk sesi pertama nanti saya berikan 3 pertanyaan baik dari SMP, SMA dan mahasiswa, dan nanti bisa ditambah oleh para jamaah yang lain. Jadi persilakan untuk diperhatikan dan disimak dengan baik-baik. Semoga dengan adanya materi dan pagi hari ini bisa membawa wawasan tambahan ilmu kepada para jamaah sekalian. Untuk itu dimohon kepada Ustaz Suharsono dengan segala hormat dan kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta oleh panitia masjid, bisa saya katakan begitu, untuk mengisi ceramah diskusi pada subuh ini, menggantikan orang yang harusnya menggantikannya. Jadi saya menggantikan orang yang harus menggantikannya. Ya, pembicara resminya itu Pak Nur Samsa Hadis. Terus ada orang yang diminta untuk menggantikan itu. Dia bilang, wah saya sedang batuk-batuk. Ya, sudah terpaksa saya menggantikan pengganti. Ya, saya tidak mau sebut namanya Pak. Ya. Baik, ini supaya menggugah saja, ya kan? Belum tentu pengganti itu lebih jelek daripada pengganti. Belum tentu. Temanya adalah tentang bagaimana kita membangun kembali kesadaran tentang peradaban Islam. Bagaimana kita membangun kembali tentang membangun kembali kesadaran tentang peradaban Islam. Dan satu pertanyaan sebelum diuraikan adalah, kenapa kita perlu membangun kesadaran kembali tentang peradaban Islam? Kenapa kita perlu membangun kesadaran kembali tentang peradaban Islam? Bagi kita, ya, bagi saya yang mengamati situasi global hari-hari ini, ya, peradaban masa lalu sebuah bangsa itu sangat penting karena dia menjadi acuan bagaimana kita menyikapi hidup hari ini. Ini yang SD, yang SMP, SMA menyesuaikan saja ya. Kalau saya harus mulai membuat ilustrasi dari tingkat SD sampai dosennya mahasiswa, gitu, nggak kuat kita. Mahal itu biayanya yang seperti itu. Ya. Jadi kalau yang kecil-kecil boleh ngantuk, nggak apa-apa, saya toleran. Ya. Ya. Beberapa hari yang lalu, pemirsa, Presiden Ukraina
Oh iya Mas Tom, jadi pemirsa. Ya kebiasaan di YouTube jadi begitu, ya kan. Penonton saya itu 10 ribuan ya, ini kan berapa orang? Tapi kualitasnya insya Allah lebih dari 10 ribu orang yang di sini. Beberapa hari yang lalu, Presiden Ukraina itu ditanya oleh wartawan, seperti negara apakah Anda nanti perang usai dengan Rusia? Dia mengatakan, kami tidak mungkin punya negara seperti Switzerland. Belum pernah ada yang ke Swiss ya, Eropa Tengah itu. Saya sudah ke sana. Ya. Gratis lagi dibiayai sama Hidayatullah. Jadi nggak rugi Hidayatullah membiayai saya ke sana karena saya ceramahkan kembali. Ini pahalanya untuk lembaga kita. Dia mengatakan kami tidak membayangkan negara Ukraina itu seperti Switzerland. Apa itu? Switzerland adalah negara yang sekalipun makmur, dia tidak punya angkatan bersenjata. Itu dia katakan demilitarisasi, tidak punya militer. Terus negara seperti apa yang diharapkan oleh Zelensky, nama presidennya namanya Zelensky, gitu. Dia jawab the big Israel, Israel yang besar, the big Israel, negara Israel yang besar. Jadi Ukraina masa depan menurut presidennya sekarang itu ingin seperti Israel yang besar karena size negaranya itu lebih besar dari Israel. Penduduknya sekitar 44 juta. Ini problemnya. Ya, seperti itu pemirsa lagi. Saya kira minuman. Nah, kenapa dia pengen seperti Israel? Karena akarnya itu sama. Ya, ada sebuah kota di Ukraina namanya Odessa. Itu adalah tempat lahirnya Zionis Israel yang melahirkan Israel yang ada di Palestina. Sama, akarnya sama. Yakni apa? Yahudianisme. Inilah negara yang punya akar peradaban. Kalau ditanya Jerman, seperti apa negara Anda itu? Dia kebingungan. Kenapa? Karena tidak punya pahlawan. Jerman itu adalah negara yang tidak punya pahlawan. Bahkan hampir bisa dikatakan zamannya siapa namanya? Nazi. Siapa itu pemimpin Nazi? Hitler. Ya, itu adalah betul-betul negara yang dimusuhi seluruh dunia zaman itu. Karena ganasnya negara itu. Nah, kita umat Islam, ya, jamaah sholat subuh yang berbahagia, itu punya peradaban, ya, punya peradaban. Apa itu? Ya, peradaban Islam itu. Dan bagaimana peradaban itu diwujudkan? Ya, lihat saja sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabat. Saya biasanya mengutip satu pendapat seorang filosof perennialis, filosof betulan ini. Dia mengatakan begini. Ya, ini juga dikutip oleh banyak pihak. Dia mengatakan begini. Jika ada seorang manusia yang melakukan sesuatu, ya, dan ukurannya itu 3, sedikitnya sarana, ya, sempitnya waktu, dan besarnya prestasi yang dicapai, maka tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini yang bisa disetarakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ukurannya itu sarana yang sedikit, waktu yang sempit,
dan jangkauan prestasi yang sangat besar. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang prestasinya bisa disetarakan dengan siapa? Rasulullah. Apa artinya itu? Artinya adalah bahwa Rasulullah itu dalam berjuang, ya kita lihat di dalam sejarah itu 23 tahun saja dari seorang diri, ya itu menjadi sebuah peradaban besar dan menjadi kiblat di seluruh dunia. Salah satu kiblatnya itu diambil oleh PBB dalam piagam Human Rights Charter, piagam hak asasi manusia PBB. Dari mana piagam hak asasi manusia itu PBB? Dia mengutip langsung dari piagam Madinah atau yang biasa disebut sebagai Madinah Charter. Madinah Charter adalah piagam, ya, yang pasal-pasal awalnya itu menghormati kemanusiaan. Jadi beberapa saat setelah beliau sampai di Madinah, deklarasi piagam yang disebut sebagai Madinah Charter, yang itu menunjukkan bahwa Rasulullah ini adalah pemimpin dunia. Ya buktinya apa? Buktinya sampai hari ini Human Rights Charter, piagam hak asasi manusia itu merujuk kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Besar sekali prestasi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya, dengan ilustrasi sederhana ini kita bangga nggak sebagai umat Islam? Bangga nggak sebagai umat Islam? Bangga. Mengikuti nggak? Pengen mengikuti ini nggak? Iya, harusnya pengen, harusnya, tapi tidak selalu. Kenapa begitu? Ya, begini. Saya harus, kalau menyebut jamaah itu memang sudah terbiasa. Saya 4 kali sehari upload YouTube itu. Bayangkan saja, sudah sangat biasa itu, pemirsa sekalian. Ini sampai setengah. Saya terus ini sudah berapa? Sampai lupa tadi sampai mana? Ya dari Human Rights itu. Nah kita bangga tentang itu. Tetapi begini, ya jamaah subuh yang berbahagia. Kita ini kan hidup dalam sebuah interaksi di mana kita berada dalam peradaban yang inferior, peradaban yang rendah diri. Kita ini hidup dalam sebuah peradaban yang rendah diri, ya, berhadapan dengan peradaban barat. Contohnya adalah pendidikan. Contoh lebih khusus lagi adalah kurikulum. Nah, ciri dari sebuah peradaban yang inferior itu diterangkan secara teoritik itu mengatakan begini: jika dua peradaban saling berinteraksi, ya, maka biasanya nilai-nilai peradaban yang superior itu menghegemoni peradaban yang inferior. Dan mentalitas peradaban yang inferior itu mengikuti atau meniru nilai-nilai peradaban yang superior. Contoh yang sangat sederhana. Jadi kalau ada orang dari pelosok Sulawesi Selatan, ya, misalnya, kalau ada, mudah-mudahan sih ada. Ya, kalau ada misalnya orang dari pelosok, bukan di kota Makassarnya yang saya tahu, dari pelosoknya datang ke Jakarta misalnya, melihat rumah-rumah yang bagus, misalnya, gitu. Dia punya duit, ya. Maka biasanya orang seperti itu pengen membuat rumah seperti rumahnya orang Jakarta. Itu adalah mentalitas meniru. Ya, dulu di kampung saya, ini supaya adil pembicaraannya.
Kampung saya itu Jepara. Jepara itu dari kota kabupaten. Ya, kamu sudah pernah ke sana ya sih? Ini anak saya ini. Ada yang satu ada juga di sana, satu lagi di sana. Jadi kalau pas maghrib itu di situ ada kotak-kotak, oh sudah alhamdulillahirabbil alamin. Sudah saya kerahkan anak saya separuh dari biaya itu sudah tercover oleh pihak masjid. Ya, tahun 70-an yang lalu baru 1-2 orang yang berangkat ke Jakarta. Begitu pulang ke kampung, dia nggak mau pakai bahasa kampung. Jadi lo gue, jadi kita mendengarkan, walaupun kita tahu bahasa Indonesia, susah juga mendengarkan orang yang sudah dari Jakarta. Ya, kenapa begitu? Karena dia menderita satu bentuk inferioritas peradaban. Jadi kalau ada orang bergaya seperti peradaban-peradaban Barat, itu sebetulnya orang yang menderita. Ya. Cara mengambil pelajaran, manajemen, sama semua. Manajemen itu kalau kita hanya meniru manajemen Barat, itu sebetulnya kita menderita inferioritas peradaban. Mau percaya, mau enggak, silakan saja. Ya. Nah, sebenarnya dengan mengingat kembali atau menyadarkan kembali kesadaran kita tentang peradaban itu, kita itu nggak perlu, ya, nggak perlu meniru pihak lain. Nah ini saya kira ini salah satu kenapa doanya orang-orang Islam sekarang itu nggak begitu makbul. Itu karena kita meniru pihak lain. Ngapain ada inspirasi? Nggak perlu, karena orang sudah meniru pihak lain. Ya, imitasi. Dia mengambil pemikiran pragmatis. Wah, tinggal nanti digadok-gadokkan saja. Manajemen, kurikulum. Ya, kalau orang sekolah-sekolah Islam mau membangun sebuah kurikulum yang Islami betul, tidak merujuk ke Barat, itu ngos-ngosan cara bikinnya. Wah, ini sudah ada kurikulum tersedia, kita tinggal mengisi tauhidnya saja, kan begitu. Artinya ruhnya Islam, tapi tubuhnya sekuler. Sama seperti kita kadang-kadang sujud kita menghadap Tuhan yang dalam otak kita itu menyembah pada materialisme. Ini panjang ini kan pembicaraannya. Bidang yang saya geluti dari sejak muda. Ya. Nah, sekali lagi, kalau kita punya warisan peradaban seperti itu, mestinya kita tidak perlu. Buktinya apa? Pemirsa. Buktinya apa, jamaah sekalian? Ya, buktinya apa? Zaman Islam mengalami kejayaan di Andalusia itu abad berapa, coba? Abad berapa? 1200-an. Zaman itu Barat itu bisa menulis namanya sendiri belum? Belum bisa. Belum ada orang Barat menjadi ilmuwan. Tidak ada. Tetapi kenapa banyak umat Islam punya karya intelektual yang tinggi? Karena dia tidak meniru, ya, kepada peradaban Barat. Memang belum ada yang ditiru dari peradaban Barat itu. Belum ada Renaissance, belum ada revolusi industri, belum ada zaman modern. Islam paling maju itu di Andalusia. Islam yang paling maju itu di Andalusia. Loh, bagaimana dia bisa melahirkan karya-karya itu? Ya, karya fisika, karya matematika, ya. Kabarnya itu yang punya Facebook apa? Zuckerberg. Ya, siapa itu? Yang dikagumi itu adalah Al-Khwarizmi. Ya, itu pemilik Facebook itu, tokoh yang paling dikagumi adalah Al-Khwarizmi. Dari situlah algoritma itu jalan. Begitu juga dengan ilmu-ilmu filsafat dan lain sebagainya. Ya, ada namanya seorang tokoh seperti Ibnu Sina. Itu dia menjadi perdana menteri, dia menjadi dokter,
dan dia juga menjadi sastrawan dan juga filosof. Apa yang dilakukan sehari-hari? Dia menulis. Ya, dari punggung onta dia menulis. Itu sehari bisa satu buku skrip. Lu merujuk kepada tulisan siapa? Enggak merujuk. Nah ini anak-anak muda STIE dan lain sebagainya kan punya laptop semua, apa enggak? Punya HP semua. Setiap hari punya karya apa? Ini karena mentalitas. Jadi ini saya nasihatkan kepada bapak-bapak dosen yang terhormat, ya, supaya kesadaran tentang peradaban baru ini membentuk pola baru dalam sistem pengajaran. Ya, seperti Ibnu Sina, banyak sekali karya Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, banyak sekali karya. Ibnu Arabi, satu bab Ibnu Arabi, jadi satu buku itu entah berapa ya, satu babnya saja itu 600 halaman. Futuhat Al-Makkiyah. Ya, bayangkan seperti itu. Kenapa begitu? Pertama adalah karena dia bangga dengan peradaban Islam, dan karena bangga terhadap peradaban Islam itu, maka dia kemudian juga merujuknya kepada Islam. Match antara ibadahnya, ruhaninya, dan juga intelektual. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah sungguh luar biasa. Materi yang susah dicerna tapi menarik dan asik untuk didengarkan ya para jamaah sekalian. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan beliau dari awal, bahwasanya materi beliau itu untuk segala SMP dan SMA mungkin ya bahasanya itu kurang dicerna sedikit ya, makanya beliau dari persiapan untuk itu. Tapi teman-teman yang lihat kata-kata itu ya, Ustaz mengatakan sekarang itu yang tidur itu apa ya bahasanya seperti mengatakan kalian yang tidur seperti itu, kan teman-teman harus peka seperti itu ya. Nanti sedikit lah beberapa kata yang perlu teman-teman dapat dari kata yang telah disampaikan kepada Ustaz seperti itu. Jadi untuk sekarang sesi tanya jawab kami beri kesempatan untuk tiga di persidangan. Untuk yang lainnya dipersilakan untuk maju ke depan. Kami persilakan untuk berbicara di next slide. Anak-anak dari mahasiswa, coba ada mahasiswa terlebih dahulu. Masih ada? Oh silakan. Minta tolong untuk maju. Dipersilakan untuk ada mahasiswa dari SMP dan SMA pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi terkait materi yang Ustaz sampaikan itu sungguh menarik bagi kita selaku anak muda dan penerus perjuangan di lembaga khususnya di Hidayatullah. Tentu menjadi pertanyaan besar bagi saya pribadi. Kalau kita punya sejarah, punya pahlawan di masa lalu kemudian di saat sekarang ini yang sudah ada, sudah beredar, yang kita lihat dari beberapa tokoh dan kita baca dari buku-buku sebagian, itu memang kita seolah-olah belum tahu seolah-olah ada informasi yang belum tersampaikan kepada kita, ataukah kita yang kurang peka terhadap minat belajar seperti itu. Terus kira-kira apa yang menjadi penyebab itu sehingga ada stres kita itu tidak bangga terhadap nilai moyang kita. Kira-kira
bagaimana solusinya agar kita ini kuat mencintai dan mampu memaksimalkan atau mampu mendalami sejarah-sejarah yang sebelumnya. Seperti itu. Barangkali Ustaz, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya menarik. Dari Madura ya? Ya, saya cukup dekat dengan orang-orang Madura di Depok ini, alhamdulillah. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan sejumlah kategori. Pertama, dijawab secara filosofis bisa, dijawab secara psikologis bisa, dijawab secara empiris juga bisa. Mau mana yang kira-kira mau diberikan jawabannya? Loh, kalau semua jam 8 pagi. Ya, menggoda aja saya sebetulnya. Ya, begini. Ya, kalau dijawab secara filosofis, secara eksistensial, inilah sebetulnya makna puasa itu. Jadi pertanyaan sederhana ini kita pakai untuk membongkar makna puasa itu. Ya, kalau kita di surat Al-Baqarah ayat 183 yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, salah satu misi dari puasa ini adalah agar kita itu bertakwa. Artinya puasa itu dilihat dari sudut pandang tertentu belum memastikan kita itu menjadi bertakwa. Ya, bertakwanya kita itu masih ada proses tubinya untuk menjadi itu. Apa itu? Mengenal jati diri kita. Ya, saya tempo hari pernah ceramah di depan mahasiswa setie. Jadi supaya kita bangga dengan peradaban, supaya kita tidak terbius dengan kehidupan hari-hari ini, salah satunya adalah dengan cara menegasikan bentuk-bentuk ego dalam diri kita. Menegasikan bentuk-bentuk ego dalam diri kita. Ya. Apa antara lain? Apa antara lain? Jadi kalau mahasiswa beli handphone, ya, merek terkenal, kemudian pikirannya, hatinya terpaut dengan handphone itu, egonya itu masih materialis. Jadi kalau ada bapak-bapak yang ada di yayasan ini, ya, sudah beli mobil, wah, mobil saya ternyata terbaik ini di wilayah, di komplek pesantren Depok. Saya lihat bapak-bapak muda di sini sudah nyaris punya mobil semua. Saya kaget juga, hebat juga. Yang menjadi masalah bukan beli mobilnya, tetapi kalau pikiran dan hatinya terpaut dengan mobil itu, ini ego materialis. Orang-orang yang seperti ini, saya tidak menggambarkan di sini. Orang-orang yang terpaut dengan materialisme pasti akan dikungkung oleh peradaban besar materialisme. Pasti akan dikungkung. Itu mengapa ada jawaban sederhana, ya. Dalam sejarah Rasulullah itu pernah dikunjungi oleh orang-orang pendeta-pendeta Kristen. Ya, pendeta-pendeta Kristen itu pakai jubah emas. Ya kan? Rasulullah itu pakai baju biasa. Dengarkan baik, atau tidur itu tidak mengganggu. Biarkan aja, biarkan. Daripada ngomong sendiri, ya. Apa Rasulullah? Dia nggak mau nemui itu. Buka dulu jubah emasnya itu. Nah, mungkin kalau kita, ya, kalau kita ketemu orang seperti, jubahnya pakai emas. Nah, kalau sudah seperti itu, minder kita. Ya akan seperti itu.
Atau orang yang tidak punya jabatan di pesantren ini ketemu dengan gubernur misalnya, ya kan? Wah, besok saya mau ketemu sama gubernur ini, pakai baju seperti apa? Yang terngiang-ngiang adalah jabatan gubernurnya. Ya, ini tahta, itu singkatannya itu yang sudah sering di ya. Jadi pertama itu bebaskan kita dari ego-ego seperti itu. Nah, kalau kita sudah bebas dari ego-ego seperti itu, biasanya kebenaran itu akan mudah masuk dalam diri kita. Biasanya begitu. Inilah yang dimaksud dalam surat Al-Fajr ayat-ayat terakhir. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau diri kita itu tenang, jadi menghadapi dunia ini tenang. Dunia itu apa sih? Kan begitu. Dunia adalah sarana untuk menuju akhirat. Ya, tesis besarnya dunia itu adalah sarana untuk menuju akhirat. Bukan kita membangun akhirat di dunia ini, membangun surga di dunia ini. Bukan. Itu mengapa jamaah subuh yang berbahagia. Ada banyak cerita menarik. Ya, kalau orang-orang sudah pada tingkat dirinya itu mutmain, sudah tenang, itu melihat segenggam emas dengan segenggam pasir itu ya biasa-biasa aja, enggak terlalu ribet. Ya. Punya duit 1 miliar dengan beberapa juta gitu, biasa saja. Nah, begitu masalah. Jadi seorang sufi besar itu pernah melakukan sebuah kunjungan. Ya. Dia dari Mursia. Mursia itu mana? Spanyol. Ya, melalui selat Gibraltar. Ya. Gibraltar ya, lupa saya ya. Itulah melalui Afrika Utara sampai ke Aljazair begitu, ketemu dengan para pengagumnya. Namanya Ibnu Arabi, Syekh Al-Akbar. Ya, karena kagum banyak di kalangan jamaahnya itu ngasih apa. Habis duhur dia menerima banyak sekali pemberian, sebelum asar dia bagikan semua, habis. Ya, jadi tidak disimpan sama sekali untuk diri. Loh kenapa? Loh ini sudah menjadi sarana. Semakin kita tidak terpengaruh oleh harta benda, maka makom diri kita itu akan semakin naik. Ya, atau menempatkan diri kita itu menjadi sarana menuju akhirat itu, makom kita semakin naik. Cukup filosofis ya kelihatannya, tapi tidak apa-apa. Makom kita akan naik, dan disitulah kita akan menjadi sibuk dengan orang yang mencari keridhoannya, orang yang diridhoinya, dan kita sesuai dengan visi penciptaan Allah, penciptaan manusia di muka bumi itu menjadi apa yang disebut sebagai kamilatun ubudiyah, hamba yang sempurna, yang sesuai dengan visi bagaimana Allah hendak menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai hamba. Orang seperti ini, inilah para ideolog. Ya, jadi kalau kita ini mau menjadi orang yang superior, harus menjadi ideolog. Kalau kita mau menjadi ideolog, sudah selesai dengan diri kita sendiri, dengan ego-ego yang ada. Begitu. Cukup ya saya kira. Mau nambah lagi? Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan Ustaz Misrudi. Pertanyaannya sedikit, cuma jawaban luas seperti materi yang disampaikan 10 pertanyaan tadi. Pertanyaan itu mungkin teman-teman masih ada yang mau dipertanyakan, kasih satu kesempatan karena waktunya sudah nyampe. Masih ada?
kami ucapkan mewakili Ketua DKM dan seluruh pengurus DKM, ucapkan terima kasih kepada seluruh asatidz, para ustadz, para muallim, seluruh jamaah masjid Umur atas kehadirannya dan telah mensukseskan